Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Tantangan dengan saya, Ade Mesanto. Dan Tribuners, pembaca setia Bangka Pos, kita tahu Bangka Belitung bulan Mei kemarin itu ada tangkapan besar, yaitu terkait dengan peredaran narkoba di Bangka Belitung. Angkanya luar biasa, 15 kilogram sabu yang berhasil digagalkan oleh BNN Provinsi Bangka Belitung. Dan tak jauh dari itu juga ada kita tangkapan besar, yaitu sekitar 85 kilo ganja di Mentok, Bangka Barat. Dan kita akan membahas peredaran narkoba di Bangka Belitung dengan tuannya, karena kita sudah hadir di sini adalah Kepala BNN Provinsi Bangka Belitung, Bang Hisar Sialagan. Selamat siang, Selamat selamat siang pagi. ya. Ya, Sehat-sehat, Bang. Kita selamat tos dulu siang. dong, Bang. Bang Hisar, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Tadi kayaknya dari Kanwil acara ya, Kanwil hukum, hukum ada juga Kanwil Impas, ya. kemudian Kanwil Pas Imigrasi, Hmm. kemudian Kanwil HAM menerima kunjungan dari Komisi 13 Ya. DPR RI beserta LPSK, LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Oke. Korban. Ada apa tuh? Ada rencana revisi Undang-Undang 13 Mm-mm. tentang perluasan kewenangan dan mungkin penguatan lembaga Penguatan lembaga. supaya bisa lebih melayani. Salah satunya mungkin punya rencana pembentukan kantor wilayah di tiap provinsi untuk membantu pelayanan LPSK itu bisa sampai menyentuh, tidak harus ke pusat. Oke. Kaitannya sama BNN ada nggak? Ada, boleh dikit-dikit Kemarin bocorkan lah ya. tadi saya baca-baca Hmm. Tor, kok beberapa tindak pidana yang menjadi fokus dari LPSK itu kok tidak ada narkoba. Oh, Lebih ya. Oke. lebih kepada kekerasan seksual, kemudian kejahatan lingkungan, kemudian pertambangan, kemudian korupsi, Oke. dan lain-lain. Makanya tadi saya usulkan agar diperluas karena banyak kasus kita, jaringan ini beberapa ada yang dikendalikan dari lapas, ada juga dari luar, tapi kaki ke tangannya ada di lapas. Jadi kalau dia mau bersaksi ke atas, menggigit yang di atas, dia takut karena dia nanti masuk lapas, nanti dia bisa terancam keselamatannya. Betul. Mungkin yang kita sarankan tadi di pertemuan tadi, segera dibentuk rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan khusus untuk orang-orang, meskipun dia tersangka, pelaku, tetapi dia kalau bisa mendaftarkan diri menjadi justice collaborator, akan memaksimalkan kita untuk mengungkap jaringan yang lebih besar ke atas. Wah, ini berarti bermanfaat besar dong buat BNN dong ya. Makanya saya hadir tidak Oke. diwakili, Pak, Mas. Ini momentum Gitu. besar buat BNN harusnya ya. Oh iya, Terutama Bangka Belitung. ya. Tapi tahan dulu. Tadi saya mau nanya yang intinya itu, intinya kenapa itu besar kali ada 15 kilo, 85 kilo. Sebenarnya Ini angkanya besar dia sebenarnya untuk teman-teman di kalau BNN. dibilang yang terbesar untuk BNNP mungkin yang paling besar nangkap 15 kilo itu yang terbesar. Terbesar ya. Beberapa Oke. mungkin ada yang 5 kilo sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita bilang terbesar, Polres Bangka Barat tahun 2024 Oke. pernah menangkap 36 kilo. 36 kilo. 36 kilo. Oke. Artinya besar, tapi bukan yang terbesar. Dan Sabu ya itu ya. sabu-sabu, Sabu. sabu-sabu. Oke. Kemudian beberapa waktu sebelumnya, sebelum BNN nangkap 15 kilo, 1 bulan sebelumnya Polda nangkap 5 kilo Polda. di Pangkal Balam. Oke. Pangkal Balam. Kemudian ada lagi barang temuan 12 kilo oleh Polair. Mm-mm. Kemudian sebelumnya lagi kita tangkap di tahun 2020 55 kilogram ganja. Mm-mm. Saya sempat dipanggil sama Kapolda. Kapolda monitor kan. Ya. Sar, Bang Hendro ya. ya, Oke. kamu kesini dulu. Ini ada apa ini? Ada apa nih? Situasi apa nih? Kok jadi banyak begini? Emang kita lagi diserang. Maksudnya memang lagi banyak. Oke. Lagi banyak. Ada beberapa penyebab. Ada beberapa penyebab yang membuat banyak. Pertama, kejahatan ini seperti balon. Mm-mm. Kalau yang di sana ditekan, dia akan mencari jalan lagi. Beberapa yang kita tangkap, kita kerjasama dengan Polda. Mm-mm. Penangkapan Polda yang 5 kilo di Pangkal Balam itu, kita kembangin, rupanya jaringannya sama, pengendalinya sama. Dengan yang kita tangkap 15 kilo. Oh, jaringannya sama Ya, berarti ini. karena kerjasama kita dengan Polda yang intens, akhirnya kita bisa ungkap
biasanya dia ngirim 5 sampai 10 kilo. Tetapi karena ketangkap Polda 5 kilo, akhirnya Geser. diganti. Oh, Diganti ditambah. Jadi yang dikirim lebih banyak daripada biasanya. oke. Untuk menggantikan yang ditangkap Yang Polda. tadi itu, Iya, oke. kerugiannya. Kerugian tadi. Dan dari kita jawab kenapa kayak misalnya di Pangkal Balam. Kenapa lewat Pangkal Balam? Itu untuk dikirim ke Jakarta. Loh. Pesanan Jakarta. Tapi kalau yang 15 kilo memang untuk sebagian untuk Jakarta, sebagian untuk Bangka Belitung. 5-10 kilo untuk Bangka Belitung. Itu hasil pemeriksaan kita. Kenapa harus transit dulu ke Pangkal Balam? Nah, itu yang saya tadi sampaikan, Mas Ade, bahwa kita harus, terutama Polda, BNN, Bea Cukai, KSOP harus tetap waspada. Apabila di daerah lain yang biasa dia jadikan jalur utamanya Mm-mm. ketat, dia akan mencari jalur alternatif. Oke. Nah, beberapa tersangka kita bilang kenapa ke sini, kan kalau kamu mau Jakarta, Lampung Lewat. sama Merak lagi ketat. Oke. Begitu. Jadi ketika Lampung ketat, Iya. Lampung ketat. pasar buang ke Dia bergerak Bangka Belitung. dia bergerak lewat Pangkal Balam lalu ke Tanjung Priuk. Dia nggak lewat penyeberangan. Begitu. Karena ada kapal dari sini ke Priuk Iya, langsung ya. iya, 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 begitu. iya, iya. Bisa juga, jadi ada peta, kalau mungkin ada ini kita tampilkan. Nanti Kita tolong tampilkan peta Kita ya. selalu Oke. menggambarkan rute itu hasil dari penangkapan Polda, kita gabungkan, kemudian dari data intelijen, kita coba gambarkan pola. Dan pola itu dinamis. Mm-mm. Kita punya pola yang di Bangka Belitung, kita juga minta informasi atau diberikan informasi tentang peredaran narkoba yang ada dari luar negeri. Nah, kebetulan untuk Bangka Belitung belum pernah kita temukan yang langsung dari luar negeri ke kita. Oke. 95% atau hampir semuanya itu dari Sumsel. Sumser. Dari Sumsel masuk lewat Seapi Api Heeh. atau masuk dari Selapan, masuk ke Sukamandi, Basel, sama pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Bangka Belitung. Untuk diketahui bahwa Bangka Belitung itu tidak ada satupun kabupaten kota yang tidak punya pantai. Ya. Dan 95% peredaran narkoba lewat jalur laut. Oke. Artinya semua kabupaten kota di Bangka Belitung ini punya potensi untuk jadi jalur masuknya narkoba. Mungkin kira-kira gitu. Oke. 15 kilo berarti dari Sumsel, bukan dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara Oke. masuk lewat Pekanbaru, Mm-mm. Jambi, masuk ke Sumsel. Sumsel dia belok Seapi Api, nyebrang mentok. Mm-mm. Kita Nah, tangkap di pelabuhan. Oke, berarti artinya barangnya bukan barang internasional. Abang bilang tadi kan bukan internasional barangnya, peredaran internasional. Oke, Gimana itu bahasanya? kita lihat tadi kita bicara skup lokal, kemudian nasional. Hampir semua barang itu kita berasal dari segitiga emas. Segitiga emas. Segitiga emas di pedalaman Thailand, Mm-mm. Laos, dan Myanmar. Sebagian besar Myanmar. Produksi di mereka Iya. semua. Oke. Kita tahu bahwa Myanmar itu bukan negara yang, jangan anggap Myanmar itu seperti Indonesia. Iya. Myanmar itu junta militer dan pemberontaknya banyak sekali. Iya. Nah, mereka milisi-milisi itu untuk perjuangan mereka berdagang narkoba. Iya. Jadi mungkin kalau sebagian besar karena penduduk kita pemakai, mungkin konsumen narkoba yang terbesar mungkin di Asia Tenggara. Jangan salah kalau misalnya kita membiayai mereka berperang pakai uang Indonesia. Daripada Kan dengan narkoba sangat itu ya. Oke. sangat miris gitu. Sedangkan kita sendiri bukan negara yang sudah makmur gitu. Banyak saudara-saudara kita yang masih miskin, tapi berapa banyak triliunan rupiah habis untuk narkoba mereka pakai untuk berperang dalam negeri mereka. Oke. Boleh nggak saya katakan gini, Pak Isar, bahwa tingginya angka narkoba juga menandakan tingginya pengguna narkoba di Bangka Belitung terutama. Angka penangkapan maksudnya Mas Ade? Ya. Oh ya. Iya. Kita sampaikan juga, Pak Kepala BNN sampaikan juga pada saat penangkapan yang 2,1 ton di Riau, Ya. ada sejarah, prestasi, boleh bangga, Mm-mm. tetapi di balik itu sebenarnya ada kekhawatiran. Berarti betul-betul besar pasar Indonesia. Ya. Kalau Pak Kepala BNN dari kita, untuk kita survei terakhir, itu ada prevalensi 1,7, berarti ada 3,3 juta pemakai aktif narkoba di Indonesia. 3 juta 3 juta. saudara-saudara kita yang masih bergelut dalam kecanduan narkoba.
Nah, itu adalah potensi pasar yang sangat besar yang mereka konsumen yang besar untuk mereka perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Boleh tahu angkanya berapa tuh, Bang? Kira-kira kalau dirupiahkan 3,3 juta Kalau pengguna. kalau PPATK pernah ini kita pakai PPATK aja, bukan BNN, bukan hitung-hitungan PPATK. PPATK melansir bahwa dari 2016 dan sampai 2022 itu ada pergerakan uang narkoba itu sekitar 400 triliun. Setahun. Dari 2016 sampai 2016. 2016 sampai 2022. Oke. Jadi itu yang dibaca oleh PPATK. Oke. Hanya melalui transaksi perbankan. Kalau Ya, mungkin lebih banyak nggak lewat perbankan mungkin ya. kalau cash dan kripto Ya. tidak bisa dideteksi Lihat dan oleh PPATK. Nah, lalu kepala BNN mencoba menghitung berapa banyak penangkapan ganja, berapa banyak penangkapan sabu, berapa banyak penangkapan ineks, ekstasi, dilihat kompensasinya berapa, dibagi 3 juta, dihitung-hitung coba. Ya, angkanya ratusan triliun, Pak. Per tahun. Per tahun. Uang Indonesia dari hasil bumi, dari bekerja, dari semua masyarakat mereka habis dipakai hilang untuk narkoba. Oke. 3,3 juta se-Indonesia itu. Iya. Di Bangka Belitung berapa banyak? Kalau boleh tahu penggunanya. Kalau kita hitung, kalau prevalensi dari Bangka Belitung ini tidak juga termasuk rendah, tidak juga termasuk tinggi. Dia rata-rata nasional. Rata-rata nasional sekitar 1,7. Bangka Belitung di 1,68. 1,68. Ya. Persen atau Prevalensi. Prevalensi oke. itu cara kita mengukur dalam satu provinsi ini berapa persen yang pemakai aktif. Tapi kalau misalnya surveinya kita tanya lagi, kamu pernah pakai narkoba nggak? Itu mungkin lebih tinggi. Bukan 1%, bisa 3%. Kalau pengguna aktif. Ya, kalau misalnya kita tanya, apakah Anda pernah menggunakan narkoba? Mungkin lebih dari sampai 3%. Tapi kalau ditanya, kapan Anda pakai terakhir? Nah, yang dikatakan dalam survei itu adalah 1 bulan terakhir pakai. Itu kita golongkan pemakai aktif. Oke. Ya, itu ada di angka 1,68 sama 1,5 juta penduduk Bangka Belitung, berarti ada sekitar 24.000. 24.000 pengguna. Nah, tinggal Mas Ade kalikan 24.000, kalau misalnya 1 bulan saja pengguna itu menggunakan 1 gram, artinya seminggu dia menggunakan 1/4 gram. Itu kan sudah sedikit lah. Hemat lah maksudnya. Paket hemat ya. Paket hemat lah, seminggu 1/4 gram. Ya. Ya tinggal dihitung aja, dikalikan 24.000. Kecil itu yang 15 kilo. Iya. Bukan saya bilang kecil, masih banyak tugas Polda dan tugas BNN untuk menangkap. Jadi, makanya saya bilang ke anggota, jangan bangga. Jangan bangga, masih banyak kebocoran. Saya umpamakan, kalau narkoba ini kan supply and demand. Iya. Saya bilang, pertangkapan, saya tanya ke narkoba, gimana? Di pasar gelap, peredaran gelap, udah naik nggak sabu? Naik. Gara-gara kita nangkap 16 kilo, naik. Kalau supply-nya rendah, demand-nya tinggi, berarti kan harga naik. Ya. Nah, saya suka kalau sabu itu harganya 5 juta. Supaya nggak ada yang mampu beli. Betul. Tapi kemudian dibekil kecil-kecil lagi ya. Ya, cuman celakanya juga, gara-gara sabu mungkin naik, ekonomi kita turun kemarin karena ada proses timah, agak turun ekonomi kita, beralihnya ke ganja. Makanya ganja bisa dapat banyak. 85 tadi. Iya, jarang ada pengiriman ganja sampai sebesar itu. Rupanya karena ekonominya turun, mereka cari alternatif yang lebih murah. Lebih murah itu ganja. Tapi kan tadi Abang sempat bilang bahwa Bangka Belitung itu semacam transit ya. Tadi 15, 5 dibuang ke Jakarta, 10 dikonsumsi di sini, itu pun masih dibagi gitu ya. Ya, tetapi kita nggak bisa dari satu kasus kita langsung mengeneralisir. Oke. Karena masih kalau ini. Kalau temuannya Bang Abang gimana? Terutama peredaran narkoba di Bangka Belitung. Tetap banyak. Tetap banyak. Okay. Ini yang kita lawan ini adalah, saya beberapa kali penyuluhan ke anak-anak mahasiswa, kemudian ke semua kalangan lah, terutama remaja. Ada muncul pertanyaan yang membuat saya terhenyak. Jadi pertanyaannya,
Kalau narkobanya untuk bekerja gimana, Pak? Oke. Wah, ini saya bilang, ini bahasa bandar. Kamu jangan termakan. Itu bahasa bandar. Jadi Itu kalau redaksi-redaksi, narasi-narasi Oke. yang diciptakan Sengaja bandar, dipakai, ya oke. dipakai bahwa Buat narkoba kerja. ini bagus buat kerja, Iya, iya. biar semangat, biar lebih produktif. Iya. Itu tidak, itu omong kosong. Itu omong kosong. Dan memang sengaja sindikat itu, bandar itu menyampaikan informasi seperti itu supaya laku barangnya. Iya. Saya waktu di salah satu kabupaten, nggak usah saya sebutin, saya bikin kegiatan pemberdayaan masyarakat, saya lakukan penyuluhan. Pejabat malah, iya Pak, kalau tambang, Iya. kalau mereka nggak make, mana kuat itu mereka. Lemes gitu ya. Iya, mana kuat itu mereka. Waduh, saya sedih juga, Bapak kok bisa ngomong begitu. Narasi yang seperti ini yang saya harus lawan. Saya bilang begini, timah di Bangka ini sudah dari zaman Belanda. Iya. Waktu itu nggak ada sabu pun timahnya keambil. Iya. Keangkat sampai ke Belanda lagi. Hmm. Ya kan? Kenapa kita sudah merdeka harus pakai narkoba untuk ambil timah? Betapa bodohnya kita. Dan narasi itu memang sengaja diciptakan dan disuarakan oleh bandar supaya laku. Ya teknik marketingnya lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, makanya kegiatan BNN juga dengan Pemda, dengan masyarakat desa, saya bilang harus dilawan itu. Harus dilawan. Termasuk juga di perkebunan sawit. Itu namanya sekarang STS, sawit tukar sabu. Ya. Pernah dengar itu, Bang? Ya, yang paling rugi adalah pemilik lahan. Ya. Yang ngasih sabunya itu mandornya. Ya. Tapi dari 10 tandan, 3 digelapkan untuk tukar sabu. Supaya Beli sabu. untuk beli sabu. Oke, kalau gitu mappingnya sebenarnya ini narkoba, entah itu sabu entah ganja, lebih banyak di pekerja atau kalangan pelajar atau mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa jadi. Kalau mapping di Bangka Belitung sendiri. Saya mungkin belum punya data yang betul-betul valid ya. Cuman biasanya kalau untuk ganja tidak untuk pekerja, karena efek ganja bukan untuk pekerja ya. efek Oke. ganja ini kan tidak stimulan. Ya. Kalau orang bilang untuk semangat atau bekerja atau apa happy itu biasanya mereka pakai stimulan seperti sabu-sabu Sabu-sabu. atau ekstasi untuk entertain atau untuk supaya tahan melek segala macam, itu pakai sabu-sabu. Kalau ganja kan bawaannya beda. Ganja itu bisa efeknya ke halusinasi goen. Oke. Jadi dia menghayal, ilusi dan sebagainya. Jadi mungkin kalau ganja mungkin di anak-anak mahasiswa. Itu yang pemuda atau ya seperti itulah, tapi bukan untuk bekerja. Ganja. Itu Jadi ganja. untuk anak Hanya kuliah. ya gitu. Kalau sabu berarti untuk pekerja. Pekerja juga ya, entertain juga. Oh. Entertain juga. Nah, saya sangat menghindari kata sabu untuk bekerja loh. Oh, bukan. Bukan. Iya, iya. Jangan Saya pakai bisa itu. terjemahkan. Iya, iya, iya. Hmm. Kalau wilayah sendiri, Bang, daerah mana yang kemudian tanda kutip, oh ini merah nih. Kadang kan saya pernah dengar Bangka Selatan tuh merah karena dekat dengan seberangan, ada penyeberangan. Kemudian Bangka Barat juga besar karena ada penyeberangan juga di situ. Ya, kita lihat rawan peredaran, Mhm, rawan prevalensi pemakaian, mhm. rawan kalau penangkapan paling banyak Bangka Barat karena memang jalur Bukan. feri kan. Kapal. Kalau kita datakan peta Bangka lalu kita titik penangkapannya di mana? Pak, paling banyak Bangka Barat. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya rawan prevalensi pemakaian itu tersebar merata itu. Ya. Terutama di daerah nelayan, Mhm. kemudian perkebunan sawit sama daerah tambang. TI lah, TI. itu ya. Oke. Nah, boleh ceritain nggak, Bang? Kemarin tuh pas nangkap 15 kilo itu langsung tangkap apa mapping dulu ini saya incer nih. Biasa hari H dapat. Gitu. Kayak KPK kan kemarin pas ngincer yang Sumatera Utara kan nggak nunggu sampai gede kan. 2M cukup langsung tangkap. Nah, ini kalau yang kemarin 15 kilo ini nunggu 15 kilo dulu atau gimana nih biar dapat 15 kilonya nih? Ada ceritanya nggak tuh? Kita sudah lidik itu selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, nggak Langsung ujung. Nggak langsung. Utara nunggu sampai Kita sini sudah baru tangkap ya. Oke. lidik dia, kemudian kita
lidik pakai lidik lapangan, kemudian kita pantau pergerakannya, kemudian menggunakan IT dan sebagainya, siapa aja berhubungan dan bagaimana mungkin nggak perlu saya detail lah Ya. teknik kita ini Ya. ya. Tetapi itu Nanti kerja ketahuan juga kalau detail ya, kan. Oke. kerja keras kita itu udah lama, 3 bulan. udah lama. Dan kadang-kadang kan kita target kita BNN ini kan jaringan, kepalanya harus dapat. Sama seperti yang Polda itu, wah Polda nangkap gitu kan. Nah itu rupanya sama jaringan. Tapi waktu itu kan, Satu jaringan. ya Oke. waktu itu kan nggak ketangkap pengendalinya. Oke. Nah yang kedua yang kita tangkap 15 kilo, pengendalinya kan kita tangkap di Kupang. Oh. Nah jadi dia kabur dulu atau memang dia ada di memang dia mengendalikan dari Kupang. Oh, oke. Dia mengendalikan dari Kupang dan nanti kalau sudah tersebar rapi baru dia balik Ke? Bangka. Dia orang Bangka kok. Oh, dia orang Bangka. Semua tersangkanya orang Bangka. Cuman pengendalinya dari Kupang. Iya, cuman pada saat ya, oke. pada saat main dia jauh. Oh. Gitu. Ya, Kalau ya. pokoknya nanti kalau sudah selesai barang sudah tersebar terdistribusi baru dia balik ke Balik Bangka. lagi. Iya. Iya, model kayak gini ini berapa banyak ini? Yang model kayak gini, orang kayak gini. Jadi Saya belum tahu. Saya kan nggak bisa lihat dari Iya, satu kasus kan. Kalau saya sampai masalahnya ya tiap sindikat punya pola berbeda-beda. Tiap pelaku kan punya pola dan kita terus gitu berkaya. Gitu. Dan ini sindikat internasional si orang Bangka nih. Eh, Yang di Kupang itu. Masuk atau enggak? Atau pemain baru? Kalau kejahatan narkoba itu memang kejahatan transnasional karena barangnya juga dari luar negeri. Ya, Kan pasti ini ya. digolongkan kejahatan transnational crime. Ya. Ya bagian dari itu ya bagian dari internasional karena barangnya pun diyakini barangnya ya dari sana, dari Myanmar, Thailand dan Laos. Segitiga emas itu, Golden Triangle. Dan Gitu. ini langsung hubungan dengan mereka yang di internasional atau putus? Mereka ada yang besarnya di Sumut. Oh, jadi tetap Di di Sumut. Sumut ya Iya. besarnya ya. Besarnya di Sumut. Sumut Aceh. Jadi kalau kita lihat jalur narkobanya dari Myanmar, itu mulai masuk Myanmar, ada yang dari Myanmar langsung lewat laut. Ada yang masuk Myanmar, masuk ke kemudian Thailand Selatan, masuk ke Semenanjung Malaysia. Masuk Semenanjung Malaysia baru pecah ke Aceh, ke Sumut, Utara. Jambi. Yang itu pantai timur lah, Jambi, kemudian Timur, Riau, oke. ya, Riau, Sumsel. Nah, dari darat ini baru nanti dia masuk ke Bangka. Jadi Bangka itu 95% barang itu dari Pulau Sumatera. Oke. Entah dari Sumut, Aceh dan sebagainya kita belum tahu. Memang kalau sudah di luar jurisdiksi kita kan kita serahkan ke pusat. Ya, beberapa waktu kita nangkap, sebulan kemudian kan pusat nangkap yang 73 kilo di Aceh. Ya. Sabu. Termasuk yang 2 ton di Batam itu Iya, ya. itu di laut. Iya. Nangkapnya di laut. Itu masih satu jaringan, Bang? Atau beda jaringan? Sumber pasti dari sana juga. Dari atas juga. Tetapi kalau kita, karena kita bungkusnya beda, setiap kali kita operasi, hasil operasi, kita ngirimkan sampel, kita kirimkan ke laboratorium forensik BNN untuk dicek signature-nya. Signature-nya. Iya. Ada tandanya berarti? Karena setiap barang itu dia punya ciri khas. Oh. Nah, kita gabungkan juga dengan data-data, kan kita kerjasama Badan Anti Narkotika Sedunia dalam UNODC kan. Nah, kita bisa lihat, kita bisa koordinasi dengan mereka sebagai data intelijen. Kalau ini buatan sini, kalau ini buatan sini, melengkapi dan memperkaya data intelijen kita. Itu dari rasa atau memang produknya beda? Kimia, kita kan Kimia. periksa ada Dicek susunan gitu iya ya, di oke. laboratorium. Itu beda. Bukan juga. ngetes mas, bukan Wah, ngetes. iya, Kita nggak punya ahli ngetes. Di lab itu nggak Iya, ada? ngetes. Oke. Bukan tester ya, dicip bukan tester. Oke, bukan kayak rokok kan Iya. dicip kan. Oke. Jadi memang masing-masing narkoba itu terutama sabu ada tadi signature ya. Iya, termasuk Ada mungkin tandanya. kokain, mungkin apa, mungkin Ekstasi ya. kalau di Indonesia mereka bisa, kalau dapat ini kalau misalnya ekstasi, oh ini Belanda punya nih, oh ini buatan Suriah ini, jadi kita bisa bertukar informasi lah dalam Jadi kerjasama pengguna itu tahu ini barang dari mana itu pasti tahu. Pengguna mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Hanya pengedar yang tahu atau Iya, bandar yang atau tahu. kita lah, iya mereka tahu lah dari barang dari mana. Ya, ini jadi ganggu nih. Iya. Nah, Bang boleh tahu nggak misalnya gini? Misalkan di Bangka Belitung itu region berarti kan Sumatera nih alurnya. Apakah yang di Jawa, Kalimantan, atau Indonesia Timur itu berbeda pemain atau berbeda bandar sehingga
nggak perlu lewat Jawa Timur nih, Sumatera. Lu lewat dari Sulawesi dong, bisa nggak gitu? Bisa dikatakan gitu nggak? Atau memang harus lewat Tidak menutup Sumatera? kemungkinan, Mas. Tidak menutup kemungkinan karena yang rute-rute yang kita gambarkan itu kan dari hasil penangkapan dan hasil data intelijen. Ya. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kejahatan itu teori balon. Di sini ditekan, Kan sana sana meledak. muncul. Iya, Di iya. sini tekan, sini. Kalau ini jalurnya yang sudah lama lalu tangkapan banyak, dia rubah. Jadi semua kita pelajari. Jadi kalau kita bilang, nggak mungkin lah lewat bubble, masa bubble sih, kan lebih gampang lewat sini. Nggak juga, ternyata kita tangkap, berarti mereka rubah rute ya. Sekarang, kemarin waktu kita ini, BNN ini, yang di Sumatera banyak penangkapan, Pak. Mas Ade. Banyak penangkapan, yang biasanya Kaltara dan Kalbar, sepi. Wah, mereka berarti berubah pola. Ini kenapa mereka sepi? Karena ya teman-teman saya yang di Kaltara dan di Kalbar gelisah. Wah, ini kok Sumatera tangkap-tangkap terus, kok kita belum nangkap nih. Tapi memang tidak ada informasi. Iya, iya, iya. Jadi mungkin mereka merubah pola. Mungkin mereka dari Tawau, mereka nggak lewat Kalimantan, mereka langsung ke Sulawesi pakai kapal apa kan? Kita nggak tahu. Gitu. Ini Tapi kita dalami terus gitu, kita dalami terus. Karena pola itu selalu berubah. Ini artinya mereka lebih jago dari kita yang untuk ngawasin narkoba, atau memang karena pasar terlalu besar yang belum tergarap oleh mereka? Pasar narkobanya maksudnya. Karena barangnya kan terus meningkat gitu ya. Nggak mungkin menurun, pertanyaannya. Kita bisa mengukur seperti ini. 3 tahun yang lalu prevalensi nasional itu sekitar 1,9. 1,9 nasional, Itu, 2025, ya. 2024 ya. Ya, 2000 sebelum Pak Petrus ya, menjelang Pak Petrus okay. Golose selesai sebagai kepala BNN, dilakukan survei. Jadi selama 3 tahun kita mampu menekan 0,03%. Namanya Pak Golose. Iya, itu kalau diangkakan sekitar 300.000 pemakai bisa kita tekan. Jadi sekarang sekitar 1,6, 1,7. Jadi jangan buru-buru kita makin besar, makin menambah. Dengan semua yang ada di kita, sumber daya, kemudian anggaran, kemudian perlengkapan, itu mempertahankan saja sudah bagus banget. Sudah bagus. Mau tahu mungkin berapa biaya yang diberikan pemerintah Amerika untuk pemberantasan narkoba? Dari Meksiko itu ya barangnya, oke. Untuk melindungi 350 juta penduduknya, setiap tahun pemerintah Amerika mengeluarkan anggaran hanya untuk penegakan hukum ya, bukan pencegahan, bukan rehabilitasi, hanya untuk menangkap sekitar 800 triliun sampai 1.000 triliun. Apakah Amerika sudah bebas narkoba? Belum. Ya. Jadi ini memang soal besar, resilience-nya negara. Ya. Sampai kapan kita kuat melawan narkoba? Dan kemarin kalau di Batam kita sedang menang lawan narkoba. Di Batam. Ya, Yang 2 ton dan itu. kita harus tetap menang. Jangan sempat ada dibilang kita kalah, nggak boleh. Kita harus selalu menang. Karena memang ada narasi bahwa ketika narkoba itu tidak bisa dihentikan, itu kita sudah kalah. Narasinya kan sempat dimunculkan kan. Ini narasi-narasi bandar mungkin ya. Kita nggak tahu. Mereka punya kekuatan finansial yang sangat besar. Dia bisa pakai siapa saja. Saya kemarin berkali-kali, kalau saya kemarin ngomong di Rakor, di BIN, diundang jadi narasumber, saya bilang, ini angkanya loh, sekian triliun loh. Dia bisa membeli siapa saja, termasuk saya. Jadi tegang kan? Loh. Iya. Karena angkanya juga kalau besar, dia sudah punya 400 triliun seperti Betul. laporan PPATK, siapa sih yang nggak bisa dibeli sama dia? Kalau nggak kuat-kuat, kalau memang kita tidak fokus, kita tidak punya satu visi, kita nggak punya yang kekuatan hati, siap-siap. Kalau misalnya kita lihat fenomena ada oknum yang kena, ya wajar, itu berarti nggak kuat, tumbang dia. Oh, tegang semua. Abang mau cerita bahwa ada keterlibatan sosok atau mungkin tokoh dalam peredaran narkoba di Indonesia? Ya pasti ada dan banyak. Oke. Tokohnya tokoh siapa ya? Tokoh bandar narkoba. Betul. Dia pakai siapa saya nggak tahu.
Dia pakai siapa, dia bisa pakai siapa saja. Artinya tidak bisa membatasi juga ya. Artinya bisa gini, ini tokoh terkenal nih di Indonesia atau kelas nasional nih. Tapi ketika sudah disentuh sama bandar, bisa jadi balik badan gitu ya Abang bilang. Atau memang sudah dari awal sudah di-set bahwa ini orang kita gitu. Temuannya di BNN sendiri. Kita misalnya gimana ya? Maksud penjelasannya Gini. kemana nih? Tadi kan Abang bilang bahwa ketika Abang cerita di tadi forum, bahwa ketika ada bandar menggunakan uang triliunan tadi untuk kampanye. Ya, artinya gini, uang yang berputar, berputar dalam perdagangan narkoba itu ratusan triliun berdasarkan temuan Hitungan. PPATK. Ya, hitungan. PPATK. Artinya kalau suatu entitas dengan perputaran uang sebegitu, siapa yang bisa melancarkan bisnisnya, dia akan menggunakan uang itu untuk melancarkan bisnisnya kan? Ya. Termasuk mungkin menghilangkan kepala BNN bisa juga kan? Ya. Kalau nggak bisa dibujuk. Betul. Tapi karena sudah kontraknya di kepala BNN, ya semuanya kita hadapi lah. Pernah nggak ada kejadian seperti itu Bang, bahwa sudahlah saya beli nih orang BNN untuk memuluskan kerjaan? Untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Tapi arah ke sana sudah. Tapi kan kita dengar, misalnya ada adik kita di Batam, sekarang sama anggotanya dituntut hukuman mati. Betul. Ya kan? Ya. Kita juga beberapa waktu, banyak lah kan kasus seperti itu. Betul. Karena tapi godaannya terlalu ya, besar ya. Tapi saya senang sekali ke depan, mulai dari sekarang atau semenjak mungkin Pak Prabowo jadi presiden lah. Pak Prabowo itu jadi presiden, menjadi presiden pertama di Indonesia yang menempatkan bahaya narkoba dalam visi misinya. Ya, saya baca. Ya. Di Asta Cita, di Asta yang ke-6, reformasi hukum dan sebagainya, pencegahan korupsi dan narkoba. Itu di Asta Cita. Dari Asta Cita itu di breakdown menjadi 17 program prioritas. Di program prioritas Asta Cita nomor 7, di program prioritas nomor 6 khusus pencegahan dan pemberantasan narkotika. Jadi beliau sudah melihat, artinya gini, kalau saya mencoba membaca kenapa Pak Presiden ini masukin di Asta Cita. Jadi kalau mungkin Mas Ade saya sebelum Pak Prabowo menyampaikan dalam Asta Cita, dulu narkoba dilihat sebagai kejahatan. Ya. Mungkin Pak Prabowo nggak melihat sebagai kejahatan. Pak Prabowo melihat bahaya narkoba ini lebih tinggi. Dia bukan hanya kriminal. Ini soal kelangsungan bangsa, soal ketahanan bangsa. Ini soal kita bisa sustainable apa tidak. Sebagai bangsa Indonesia mau jadi apa nanti ke depan. Jadi isunya bukan isu kejahatan. Isunya mau bertahan nggak nih Indonesia? Hidup atau mati? Iya, ancaman nggak? Gitu. Ini sudah ancaman kelangsungan bangsa. Makanya di mata Pak Presiden dinaikin. Kelasnya ya, ya, levelnya ya. Level. Ini udah ancaman negara lah gitu. Ancaman bagi kelangsungan bangsa. Bukan hanya kejahatan biasa. Karena itulah mungkin kita bisa lihat beliau menempatkan narkoba ini menjadi ancaman. Dengan melihat seperti itu, Kepala BNN selalu menyampaikan Asta Cita ini merupakan motivasi dan vitamin yang luar biasa untuk kita dalam lebih semangat lagi menjalankan P4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan BNN tidak dirancang untuk bekerja sendiri. BNN itu dirancang untuk menggerakkan semua kekuatan yang ada di Republik ini untuk bekerja bersama-sama dalam P4GN. Gitu. Kita yang menjadi leading, nggak enak lah kalau leading ya, seperti guide motor gitu. Ayo mengingatkan gitu. Ayo cegah, ayo deteksi dini, ayo cek urin. Ayo kita deteksi secepat mungkin anggota kita, pegawai kita yang pakai narkoba. Makin cepat kita deteksi, makin gampang untuk direhab supaya pulih. Makin lambat kita deteksi, dari pecandu, tadinya pecandu duitnya habis, direkrut bandar, sudah jadi pengedar. Naik level dia. Nah, itu yang berat. Makanya saya, ayo kampanye, ayo kepala desa, datang penyuluhan. Ayo, saya kemarin kasih kuliah di IAIN,
Ada pertanyaan kritis, Pak, kenapa sih ngajak-ngajak mahasiswa untuk ikut pencegahan? Saya bilang, kita nggak punya pilihan. Anda tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Satu-satunya untuk menekan risiko supaya orang-orang yang kita cintai tidak kena narkoba adalah membersihkan lingkungan kita dari narkoba. Semakin kecil risiko kita atau orang-orang yang kita dekat kita akan kena narkoba. Oke, kita nggak kena, kita cuek. Udah, yang penting saya nggak. Yeah. Oke, Anda kuat, saya bilang. Yeah. Istri Anda kuat nggak? Adik Anda kuat nggak? Jangan salahkan kalau Anda tidak berbuat. Apa menunggu dulu orang terdekat kita kena dulu, baru kita tergerak? Jangan sampai. Saya tidak punya pilihan. Sebenarnya Anda juga nggak punya pilihan kalau betul-betul menyadari bahaya narkoba. Begitu. Oke, memaknai bahwa ini sebuah kejahatan, bukan sebuah kejahatan, tapi sebuah ancaman besar buat bangsa dan negara. Kalau boleh diturunkan dalam tupoksinya BNN itu, lebih efektif mana? Menyerang dalam arti mencegah tadi, mengambil barang peredarannya, atau cukup ya sudah saya ajak mahasiswa, ya saya ajak bekerja untuk anti narkoba dan lain-lain. Lebih efektif yang mana? Menurut Abang? Tidak ada yang lebih efektif. Itu harus dikerjakan serampangan. Harus berbarengan. Iya, ada dua sebenarnya. Ada, kita itu bekerja itu pertama pemberantasan. Pemberantasan itu sebenarnya untuk kalau kita berangkat lagi tadi yang saya bilang supply and demand. Kalau kita menekan supply itu dengan penegakan hukum. Ya, tangkap supaya supply-nya dikit. Harga naik jadinya. Iya, harga supaya dikit, demand masih ada. Nah, pekerjaan menekan demand ini di mana? Pekerjaan untuk menekan demand ini supaya permintaannya turun adalah dengan kampanye, pencegahan, penguatan masyarakat supaya jangan ada pemakai baru. Ya. Nah, yang sudah pemakai apa? Kita ajak untuk rehab. Yang tadinya dia beli narkoba, kita pulihkan, dia nggak jadi pecandu lagi. Demand turun. Jadi mana yang lebih efektif? Nggak bisa. Semuanya harus kerja sama-sama. Makanya di BNN ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat gimana? Kita berdayakan masyarakat, kita latih, pecandu-pecandu juga kita latih supaya dia berdaya, supaya dia punya daya tolak terhadap narkoba. Ada kita bikin juga pelatihan life skill, kita dekatkan dengan modal mungkin, supaya dia bisa, itu namanya masyarakat rentan, jangan dia tergoda dengan godaan keuntungan ekonomi dari jual narkoba. Gitu. Kita kerjasama dengan Pemda, kita kerjasama dengan dinas-dinas atau dengan BUMN atau dengan bank untuk kalau yang kita latih, coba pemodalannya gimana supaya dia bisa mandiri, begitu. Yang pecandu-pecandu kita kumpulkan, kamu mau apa, pelatihan apa, bikin pagar besi atau apa, atau bikin jadi barista, atau kita latih. Kerjasama dengan BLK, kerjasama dengan Pemda, supaya dia bisa lebih punya ketahanan daya emas untuk ketahanan masyarakat. Kemudian kita kampanye ke sekolah-sekolah. Semakin sering kita masukin di otak pikiran anak-anak kita, dia sudah sadar bahwa bahaya. Makin kuat dia. Secara kognitif dia punya literasi yang kuat bahwa narkoba itu berbahaya. Ya, dengan harapan pada saat ada nanti yang ngajak, dia sudah punya berani tolak. Itu untuk pencegahan. Nah, rehab ini juga begitu. Yang tadinya pakai kita ajak pulih, demand-nya turun. Semakin demand turun, barang datang kalau nggak laku ya dia cari di daerah lain, Pak. Itu aja, Pak. Ada narasi gini, Pak, bahwa yang sudah terkena sabu, terkena narkoba, itu akan maksudnya kambuh kembali. Betul nggak itu? Setiap sekali orang pakai narkoba, seumur hidup dia harus awareness karena dia punya risiko berkali-kali lipat untuk jatuh lagi. Makanya kalau kita dalam rehab, kita nggak pernah bilang sembuh. Pulih. Karena bisa jadi akan ketemu temannya lagi, ketemu yang lain-lain. Kalau di kesehatan itu kita samakan dengan jantung, gula, kemudian penyakit yang kalau dia ikut saran dokter, gulanya tetap terjaga, kolesterolnya tetap terjaga, kesehatan jantung. Tapi kalau dia melanggar, ya dia jatuh lagi. Makanya orang yang sudah pulih kita rehab,
dia harus recovery for a lifetime. Mm-mm. Sama seperti orang pasang ring. Sekali pasang ring jantung gitu, ya seumur hidup minum obat kan. Ya kan tidak putus sampai, ya kalau mau putus, kalau mau mungkin serangan lagi ya berhenti aja tuh obat. Dong. Nah Oke, gitu. iya. Sama seperti orang mungkin, maaf, diabetes gitu. Ya habis makan banyak ya harus minum obat supaya gulanya, insulinnya ada gitu kan. Kalau dia nggak main, nanti gulanya tiba-tiba naik. Ya seperti itulah kira-kira narkoba itu. Oke. Nah, kalau di Bangka Belitung sendiri, peredarannya itu mudah atau memang nyari barang susah nih? Mesti ke sana dulu nih atau gimana di Bangka Belitung? Karena gini, Pak, ini ada di sosial media. Saya pernah cek juga, saya pernah nonton bahwa peredaran itu semakin mudah ketika kita ada di lapas. Ada kesaksian-kesaksian mantan-mantan pengguna narkoba itu lebih mudah beli di dalam dibanding kita di luar. Di sosial media tuh, terutama artis, itu kan sempat ngomong, Pak. Sempat viral juga bahwa saya dapat mudah malah di lapas. Di luar saya bingung. Kemudian ada juga beberapa artis yang sudah kena narkoba, besoknya nggak lama ditangkap lagi. Kayak saya tanya tadi, ada narasi seperti itu sepertinya. Saya juga dapat informasi, saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, atau artis di sini kan nggak ada artis ya. Ada, ya. Ada dangdut, Pak. Oh, artis yang ketangkap lalu masuk lapas. Beberapa waktu saya bertemu dengan masyarakat, diskusi, mereka sampaikan juga begitu. Mungkin iya, mungkin benar. Karena saya belum ada penangkapan ke lapas ya. Mungkin iya, mungkin benar. Mungkin benar juga, mungkin juga nggak benar. Nggak benar. Ya, okay. Artinya bisa saja orangnya bukan orang lapas. Bukan orang lapas. Ya, toh dia bukan masuk ke lapas lalu beli barang, bukan gitu. Ya. Sekarang metode mereka lebih bagus. Mereka cuman gimana ya cari barang ya sama teman-temannya, tahu dapat nomor telepon. Dapat nomor telepon, udah hubungin aja. Ya. Hubungin aja, dia telepon, kirim dulu duit. Kirim duit, nanti baru dilempar, Pak. Dilempar di tempat gelap. Yang paket-paket kecil dilempar, baru dia pergi, baru telepon. Itu saya taruh di situ depan kantor pos di dekat tong sampah tuh ada. Jadi dia nyari-nyari situ. Kadang-kadang nggak ada juga. Kadang-kadang ketipu juga, Pak. Gitu, kadang-kadang iya scam juga gitu. Ya tapi nggak apa-apa, namanya apa ya, cara mereka sekarang seperti itu. Nah mereka bilang ini orang lapas, tapi kita nggak tahu kan. Mereka cuma punya pegang nomor telepon, Pak. Gitu. Jadi tidak bisa dibuktikan juga ya untuk itu ya. Beberapa ada, Pak. Ada. Di beberapa tempat ada, kalapasnya juga kena, sipir-sipirnya kena, yang ikut kerjasama ada. Di Kalteng kemarin dibongkar, Pak, yang jaringan lapas, Pak. Ya nggak nutup kemungkinan aja juga di sini, Pak. Makanya saya sama Pak Kanwil Pas selalu koordinasi. Hati-hati, jaga gitu. Jangan sampai udah ini tahu udah WBK masalahnya, WBK, WBM gitu. Wah, kan nanti kejadian. Oke. Nah, kalau tadi bilang gampang nggak sih sebenarnya peredaran narkoba itu di sini di Bangka Belitung sendiri? Maksudnya untuk dapat barang itu gampang atau susah? Dengan harga yang murah, nggak tadi yang banyak itu jumlahnya banyak. Kalau saya nggak tahu parameter mudah atau gampang ya. Cuman kan tergantung circle permainan kita. Kalau kalau Mas Ade bergaulnya sama mantan-mantan gampang dapatnya. Kalau sama misalnya di pesantren agak susah nyarinya kan, begitu kan gitu. Jadi gampang saya nggak punya parameter, cuman tugas saya bikin susah. Bagaimana caranya saya bersama Polda dan semua stakeholder bikin nyari barang itu susah, karena susah gitu. Nah, gitu. Itu baru saya, oh susah ya. Senang saya. Oh, berarti susah cari barang di Bangka. Itu baru saya merasa senang. Gitu. Kalau barang susah, udahlah, nggak usah lah. Ngapain sih cari barang susah, mahal lagi. Nah, nggak usah lah, pakai yang lain aja. Apa kayak terserah, yang lain apa sirup apa gimana kan. Temuan baru malah jadi. Oke, Bang, terakhir Bang. Untuk bicara pencegahan di Bangka Belitung, Abang menyarankan apa untuk kita di Bangka Belitung agar stop narkoba, jauhi narkoba, atau mungkin punya inovasi terbaru dari BNN sehingga kita ini alergi gitu, jangan sebut nama, deket aja kita nggak mau gitu. BNNP Bangka Belitung punya program ikan namanya, dicetuskan oleh Pak Kepala BNNP yang lama, Pak Mutakin, sekarang udah jadi Deputi Pencegahan di BNN Pusat. Pak Mutakin ya? Kita tingkatkan terus, kita giatkan terus. Jadi ikan itulah integrasi
kurikulum anti narkoba. Hmm. Jadi materi anti narkoba itu dimasukkan di mata pelajaran. Jadi bukan membuat mata pelajaran baru, tapi dia menumpang di 5 mata pelajaran. Di SMA misalnya, di kimia kita masukin, di biologi kita masukin, di olahraga kesehatan kita masukin, di PKN kita masukin, sama di ada lagi satu di pelajaran apa. Jadi masuk, ada kurikulum itu masuk menyempil gitu. Nanti kita terapkan lagi di SMP dan SD. Oh, oke. Kita harapkan mulai dia SD, barang ini muncul lagi, nempel lagi, muncul lagi. Di kelas 1, kelas 2 muncul lagi. Kelas 3 ada lagi. Ini kayak cuci otak Ya, gitu ya, jadi bukan ada brainstorming ya. Jadi takut Jana. Jadi apa, internalisasi nilai bahwa narkoba jangan sampai deh. Gitu. Dari SD. Ya, sama seperti misalnya kita bilang jangan bunuh orang, bunuh orang rasanya gimana kan rasanya? Iya. Atau sama misalnya kita sesuatu yang jadi sudah jadi internal, kalau kita namanya literasi kognitifnya sudah terinternalisasi, dia nggak banyak pikir, kalau ditawarin itu langsung enggak gitu. Tapi kalau ini masih tipis-tipis, dia masih pakai nggak ya, nah gitu. Kita maunya pada saat nanti dia SMA lulus, ditawarin, oh malah yang mau ngasih, kamu bodoh, kamu bodoh, malah yang mau nawarin dia malah dia bisa cara main. Nah, dengan internalisasi, internalisasi nilai anti narkobanya tertanam. Nah, program itu yang terus kita kembangkan, kita dorong ke Diknas untuk SMA lebih mudah karena provinsi kan. SMA itu lingkup provinsi. Nah, untuk SMP dan SD ini kan kota, kita harus kabupaten kota, harus satu-satu. Kemudian kita juga harus dorong, karena kan saya tahulah guru-guru ini kan sudah punya beban yang berat kan. Iya, kita coba gugah, titiplah sedikit gitu. Nah, kalau di beberapa kabupaten sudah keluar perbubnya. Nah, tinggal kita sekarang asistensi, supervisi dijalankan nggak gitu loh. Karena waktu kunjungan Kepala BNN RI ke Bangka Belitung, kita sudah perkenalkan di SMA 4 untuk program ikan itu. Oh, jadi program nasional ya? Iya, dan diangkat oleh Pak beliau Deputi Pencegahan jadi program nasional gitu. Nah, saya sampaikan ke ini, jangan sampai yang asalnya dari Bangka Belitung diangkat ke tingkat nasional, malah taunya lebih jago yang daerah lain gitu. Malah di sini Oh iya Pak, karena Pak Kepala BNN kemarin datang sini SMA 4 ini, dia melihat di SMA 4 bagaimana anak-anak itu begitu semangat dan pengetahuan tentang bahaya narkobanya mumpuni. Ditanya sama Kepala BNN RI, Kepala BNN sampaikan, saya masih ingat itu, dari SMA 4 ini epicentrum getaran literasi tentang anti narkoba kita gelorakan ke seluruh Indonesia, begitu dirinya. Bangga lah di Bangka Belitung. Luar biasa. Gitu loh. Dan masih banyak lagi Pak. Masih banyak upaya-upaya, kita putar otak bagaimana caranya kampanye lewat medsos, pencegahan, penguatan masyarakat. Kita kerjasama juga dengan BKKBN. Kemarin saya main di sana. Kalau mereka di sana stunting, coba Bapak punya peta rawan stunting sama rawan narkoba, coba kita deketin. Jangan-jangan sama Pak. Rawan stunting, rawan narkoba Pak. Satu tempel ya? Iya, ternyata toto sama lokasinya. Iya. Karena dikasih duit, susunya bukan beli susu, tapi beli narkoba. Gimana anaknya nggak stunting? Iya. Nah, jadi temuan lagi. Iya, kita penguatan artinya sinergi, kolaborasi jadi keniscayaan, karena memang musuh kita terlalu besar Pak. Ancaman narkoba itu terlalu besar untuk bekerja sendiri-sendiri Pak. Iya. Perlu kolaborasi. Mungkin itu Pak. Katanya ada salam sehat ya buat narkoba atau gimana tuh salam sehatnya? Salam ini selalu digaungkan dan selalu diucapkan oleh Kepala BNRI untuk menjadi penyemangat kita, dengan meneriakkan secara lantang, badan tubuh kita, pikiran kita, visi kita, tekad kita jadi satu. Boleh lah. Iya. Kasih tahu lah kita salamnya kayak apa kan? Iya. Salam komando ini salam sehat soalnya. Jangan Bang. Salam sehat tanpa narkoba. Wah, tepuk tangan. Mungkin kata penutup dari Bang Ishar untuk kita di Bangka Belitung. Satu, tadi sudah dapat gambaran besar bahwa tidak mudah untuk menangani narkoba.
kedua mungkin ada inovasi ikan, dan mungkin nanti ya bisa disampaikan ke Tribuner atau pecinta Bangka Pos, satu kata untuk narkoba. Satu kata untuk narkoba yang bisa sampaikan, mungkin satu kata, satu kalimat nih, satu kata. Satu kata dulu, Pak. Satu kata, narkoba barang setan. Oke. Itu dia, Tribuners, narkoba barang setan. Diskusi kita dengan Brigjen Pol Isar Sialagan. Terima kasih banyak Kepala BNN Provinsi Bangka Belitung sudah hadir di Bangka Pos. Kita akan kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.